Apa kabar saudara? Salam damai. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah untuk merenungkan bersama firman Tuhan dalam Wasiat Kekal. Hari ini Senin 30 Januari 2023. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah suka dan rela. Dari Fileman 1 ayat 1 sampai 25. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sesuai dengan tema hari ini, suka dan rela, kami mau belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, khususnya di saat-saat sulit, tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Kami berdoa mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus bekerjalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, nats kita hari ini adalah Filemon 1 ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ini pernyataan Paulus kepada Filemon, saudara. Saudara-saudara, sewaktu kanak-kanak, ingatkah kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, kadang kita harus diiming-iming oleh sesuatu yang menarik. Kalau kamu jaga adik, nanti mama kasih permen. Kalau kamu mengerjakan PR, nanti setelah ini kita jalan-jalan. Kalau kamu tidak mengganggu kakakmu, kita akan pergi sama papa mama naik sepeda. Banyak syarat yang diberikan oleh orang tua supaya kita behave atau menjadi baik. Nah sebaliknya, supaya tidak melakukan hal yang buruk, kadang-kadang orang ditakut-takutin. Kalau kamu berani melakukan seperti itu, nanti gak ikut. Saudara-saudara, ada yang disebut carrot and stick, kata orang seberang. Ada hadiah atau carrot dan hukuman atau stick. Lalu kalau sudah dewasa, semua diharapkan melakukannya dengan sukarela. Mudahkah? Tentu tidak mudah. Bagaimana caranya? Tentu ada perjalanan panjang untuk belajar bagaimana pengasuhan. Tetapi dalam bacaan kita, saudara, kepada Filemon dan jemaat yang bersama dengannya, Paulus minta kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Walau tidak mudah, Paulus memohon supaya mereka dapat menerima kembali budak Onesimus. Orang yang dulunya dianggap tidak berguna karena melakukan sebuah kesalahan fatal. Namun Onesimus yang ada dalam penjara bersama dengan Paulus telah mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat hebat. Jadi Paulus yakin, saudara, Filemon dan jemaat yang ada bersamanya juga mau bertumbuh dalam kedewasaan iman. Filemon sebagai tuan dari Onesimus dulunya yang pernah mendapati Onesimus melakukan kesalahan pada dia dan keluarganya. Nah, kini Paulus sebagai gembala, pengajar, dan punya posisi yang bisa sebetulnya memaksa Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Dia tidak melakukan pemaksaan itu. Paulus merindukan Filemon menerima Onesimus dengan suka hati dan rela hati, bukan karena paksaan. Dengan kesukarelaan itu, maka itulah tanda bahwa Filemon dan jemaatnya telah belajar untuk dewasa secara iman. Nah, saudara, pengalaman Paulus, Onesimus, dan Filemon menjadi pelajaran berharga buat kita, bukan? Dari Paulus kita belajar untuk tidak main kuasa sendiri, otoriter. Dan dari Onesimus kita belajar bahwa perubahan sesuatu yang mungkin terjadi apalagi dalam hidup Kristen. Dari Filemon kita belajar bagaimana kita membuka hati kita, sedia merangkul kembali,
mereka yang bersalah kepada kita, mereka yang pernah membuat kita rugi, mereka yang tidak memberikan keuntungan buat kita. Kita belajar dari Filemon dan jemaat Tuhan, belajar bertindak dengan sukarela, suka hati dan rela hati. Nggak perlu pakai carrot and stick, cukup suka dan rela. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dan kesadaran bahwa kita mau dewasa secara iman. Refleksi buat kita, saudara, karena suka hati, apapun bisa kita kerjakan kan dengan penuh semangat. Dan karena rela hati, kita tidak mengharapkan balasan atau pahala. Maukah kita melangkah untuk punya hati yang sukarela? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kemanusiaan kami yang masih sering mengharapkan pahala, balasan, perlakuan yang sama, kami berdoa saat ini biar kami belajar dari Paulus, dari Filemon, dari jemaat Tuhan, untuk melakukan semua kebaikan dengan sukarela. Bahkan kebaikan pada orang-orang yang pernah merugikan kami, menyakiti kami, biarkan kami melakukannya dengan sukarela, Tuhan. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami membuat kami semakin dewasa rohani, dewasa iman. Terima kasih Bapa, berkati kami terus Tuhan. Kami mau melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang rela dan sukacita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.